Allah mudahin untuk kita untuk mengamalkan daripada ilmu yang ada di dalam diri kita. Jadi kata Imam Haddad, kalau seperti itu maka nanti di akhirat kecil penyesalannya. Artinya apa? Artinya ya meskipun ada penyesalan tapi tidak begitu besar. Makanya kita niatkan daripada ilmu yang kita sudah mulai selama ini untuk diamalkan. Terutama tadi itu perkara yang wajib dikerjakan dan perkara yang haram ditinggalkan. Insya Allah pelan-pelan kita akan bisa mengamalkan perkara-perkara yang lainnya, terutama di perkara yang sunnah-sunnahnya. Dan ini mengingat ya, akan daripada kita setelah ini kan mau masuk bulan Ramadan, maka kita mengambil kesempatan yang begitu luar biasa di dalam mengamalkan diri kita. Ya, karena kita pada bulan Ramadan, ya kita amalkan tuh. Nanti insya Allah setelah bulan Ramadan kita akan terbiasa di dalam mengamalkan ilmu yang kita sudah peroleh selama ini. Ya seharusnya dari sekarang ini, cuma kan manusia tidak bisa lebih murah di dalam mengamalkan daripada diri tersebut. Ya. Kemudian berhubung tadi akan daripada kita akan mendatangi bulan suci Ramadan, maka sedikit kita mengulas tentang bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, allati qad faradallahu 'alaikum siyaman tuftahu fi abwabil jannah wa tudwaru fi abwabil jahim wa tudwaru fi maradatil syayatin wa fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Telah diwajibkan oleh kalian oleh Allah Subhanahu wa taala akan berpuasa. Di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Di dalam bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalam bulan Ramadan setan-setan diikat. Dan di dalam bulan Ramadan ada malam namanya Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita perhatikan hadis Nabi bahwa beliau memperingatkan akan daripada datang akan daripada bulan Ramadan, berarti sesuatu yang datang ini adalah perkara yang istimewa, wabil khusus buat umat beliau, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita beribadah di bulan Ramadan, senang karena datangnya bulan Ramadan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man fariha bi duhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka jahanam. Ini baru senang doang. Kita mendengar bulan Ramadan sebagai kata tidak datang. Jangan sampai kita sebagai orang beriman ketika mendengar sebentar lagi bulan Ramadan datang mengatakan, waduh capek ini mah, waduh gak bisa makan siang ini mah, waduh gak bisa ngopi ini mah di siang hari, waduh gak bisa ini, gak bisa itu. Jangan, itu namanya menandakan bahwa kita gak senang. Justru dengan datang bulan Ramadan ini kita senang. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang termasuk buat khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah buat bulan buat umat. Artinya kalau dikhususkan buat umat Nabi Muhammad, berarti tadi ada keistimewaan lagi. Ada istimewa berikutnya, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Ini bulan berkah di bulan Ramadan. Bukan hanya perkara dunia saja, tetapi perkara
dunia. Mungkin kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, yang tadinya orang dagang di sore hari ada yang beli, ada yang beli, tapi kalau Ramadan pisau habis semua. Bukan hanya orang Islam yang mendapatkan keberkahan, tapi orang kafir juga dapat kecepatan keberkahan Ramadan. Juga pada asal di polis itu udah berjejer tuh jual bola. Apakah itu orang Islam semua? Pakai sipit berjualan di situ, pakai rok pendek berjualan di situ. Nanti apa? Dia tahu nih orang Islam pada puasa. Sebentar lagi maghrib masih nyariin takjil buat buka puasa. Berubah-ubah dia tuh. Tiap hari bikin lagi, bikin lagi. Berapa kesulitannya? Luar biasa. Nah, itu kalau orang kafir melihatnya hanya segi dunia saja. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman, bukan hanya dunia, yaitu yang kedua adalah keberkahan buat nanti kita pulang ke akhirat. Kenapa? Karena yang namanya keberkahan pasti berbeda. Kullu amalin ya'kulu hasanatin ya'maluha min ada tudurfu lalu min asrofi illa sab'ini adirifin illa sab'u. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Tuh, artinya apa? Artinya ketika kita melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan, maka pahalanya berbeda dengan di bulan selain Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran 1 huruf itu bisa pahalanya 10 pahala, tapi kalau di bulan Ramadan dikali lipat lagi 10 dikali 10 dikali 700, berapa tuh? Yang Allah akan berikan pahala buat orang yang membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Makanya ulama-ulama berlomba-lomba juga mereka dalam beribadah. Kita mendengar seperti riwayat bahwa Imam Syafi'i ketika beliau sholat tarawih itu bisa menghatamkan Al-Quran 1 tahun. Belum lagi di luar sholat, berapa kali beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal kita belum, kalau belum bisa seperti Imam Syafi'i, minimal sebulan itu sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, kalau bisa lagi 2 kali khatam, bisa lagi 3 kali khatam, itu syukur-syukur. Ya, maka ulama-ulama yang paham di dalam terutama hal ini itu sangat dikhususkan untuk beribadah. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang ulama ketika masuk bulan Ramadan, dia pesan sama istrinya, nih, saya mau ibadah di Ramadan. Saya masuk dalam kamar, saya sediakan uang baru, ya, untuk kamu membelikan makanan buat buka dan sahur. Ya, selebihnya udah jangan ganggu. Pas udah selesai bulan Ramadan, dia lihat itu masih banyak makanan. Ternyata makannya sedikit, lebih banyak daripada ibadahnya. Tuh. Kenapa? Karena dia tahu ini bulan Ramadan, jangan sampai dibiarkan begitu saja, akan daripada melakukan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Ya, jadi ketika kita berada di Ramadan, maka ambil kesempatan yang begitu luar biasa. Karena salah satu daripada keutamaan Ramadan, ya, ini adalah khusus buat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ketika beliau mendengar umat-umat terdahulu umurnya panjang, maka beliau sangat bersedih. Ya Allah, umat dulu umur panjang, maka mereka kemungkinan besar bisa mengumpulkan pahala yang begitu banyak, sebab umurnya panjang. Berapa umurnya? 1000 tahun, 100 tahun, 200, 300. Tuh, kalau umat terdahulu. Tetapi umat saya, kalau umurnya pendek-pendek, kalau ikut Nabi Muhammad paling 60-an kurang lebih. Sekarang ada 100 tahun umur orang, jarang.
Di kampung kita ada 100 tahun di sini? Nggak ada. 80 tahun berapa ya? 60 tahun begitu juga. Maka ketika sudah bertambahnya umur dilalui orang tersebut, maka akan sedikit melakukan daripada amal kebaikan karena terhalang dengan fisik juga. Nabi mesti kalau begitu umat saya sedikit amal ibadahnya, sedikit akan daripada pahala yang mereka peroleh. Maka kalau Jawa Muhammad jangan bersedih itu aku berikan khusus bulan Ramadan untuk umat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setiap amal kebajikan akan dilipat gandakan. Yang sunnah dilipat gandakan, yang wajib begitu juga. Bahkan puasa pahalanya Allah belum dikasih tahu berapa besar akan daripada pahala tersebut. Bahkan Allah sendiri akan memberikan pahala tersebut kepada orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Maka ini adalah suatu kesempatan buat kita. Bukan hanya itu saja digandakan, bahkan Allah berikan satu malam di dalam bulan Ramadan, ada malam namanya Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut kalau kita beribadah maka Allah berikan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Ada ulama mengatakan sampai sama dengan 80 tahun ibadah. Bayangkan 80 tahun. Kalau kita ibadah minimal sehari tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, ibadah terus, dikira sanggup nggak sanggup gitu. Banyak jedanya kita Pak, banyak istirahatnya. Ya, subuh-subuh bisa melaksanakan perkara yang wajib, bisa menghindari perkara yang haram. Itu subuh-subuh banget. Boro-boro kalau kita bisa mengisi daripada 24 jam ini saya ibadah terus, walaupun sulit memang. Tapi ada satu malam yang dimana kalau kita ibadah, maka kita mendapatkan malam Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi apa? Kita mendapatkan malam Qadar, berarti kita ibadah selama 1000 bulan tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat sedikit pun. Pahala yang memberikan full begitu banyaknya buat kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan salah satu malam Qadar dari tanggal 1 sampai tanggal 30 malamnya jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita bolong. Ya, bela-belain kita meskipun siang capek, tapi malamnya bela-belain untuk hadir sholat tarawih berjamaah. Maka insya Allah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibaratnya seperti begini, ada ikan dalam kolam, kita mau ambil ikan. Kalau pakai tangan bisa dapat, bisa enggak. Udah kita jaring dah. Kira-kira kalau dijaring dapat ikannya. Insya Allah aku bisa dapat itu Pak. Maka begitu juga kalau ingin dapat Lailatul Qadar dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jangan sampai kita lewatkan. Gitu. Maka insya Allah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu akan daripada keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Ini bagi kita yang sudah mempelajari, mengetahui, memahami daripada utama keistimewaan Ramadan, maka pasti bil khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Meskipun kebaikan tersebut kita anggap remeh, meskipun amal soleh tersebut kita anggap ringan, maka kalau dikerjakan di bulan Ramadan, maka akan menjadi besar pahalanya. Itu tadi, karena berkali-kali dilipat. Maka kalau kita jangan lebih banyak mengosongkan di dalam bulan Ramadan untuk perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak perlu, untuk perbuatan yang sebenarnya ya dianggap tidak ada nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka insya Allah kalau kita bisa menjaga bulan Ramadan dengan amal soleh, ya, kita akan mendapatkan keistimewaan apa yang memberikan kepada bulan Ramadan tersebut. Ya, bahkan kalau kita berpuasa,
dan mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma'akhir, dan yang akan datang. Tuh, kita puasa di bulan Ramadan selesai, ya puasanya, maka dosa-dosa kita berkurang. Yang jelas ini adalah berhubungan dengan dosa-dosa kecil. Jadi, insya Allah kalau kita ada niat dari sekarang menghidupkan akan daripada bulan Ramadan, siangnya dengan puasa, malamnya dengan beribadah, sholat tarawih, mungkin kalau waktu lagi kita baca tadarus Al-Quran, kemudian kita dapat lagi kita bisa zikir dan selainnya, istirahat sebentar, lanjutkan dengan ibadah lainnya. Insya Allah kita termasuk orang yang bisa menghidupkan akan daripada malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau sekarang Pak belum tahu memang pahalanya. Nanti ketika dia di akhirat baru Allah nampakkan begitu besar, begitu banyaknya pahala yang Allah berikan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita beribadah memang harus dengan ilmu dulu. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ilmu tentang Ramadan. Bagaimana kita menjaga agar puasa kita tidak batal, agar puasa kita ini benar-benar sesuai dengan syariat, agar puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan hanya memperhatikan puasa secara zahirnya saja, tetapi secara batinnya ini harus kita perhatikan juga. Artinya apa batinnya? Yang sekiranya yang tidak mengurangi nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak membatalkan pahala puasa kita. Jangan sampai kita fokus tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tetapi perkara maksiat meskipun tidak membatalkan puasa, tetapi bisa membatalkan pahala puasa. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ada seorang dua perempuan dalam keadaan berpuasa. Kemudian ketika itu dia merasakan sangat haus dan sangat lapar, sampai-sampai kedua perempuan tersebut tidak sanggup untuk melanjutkan puasanya. Maka sebelum dia melanjutkan puasanya, ngadu dulu sama Nabi laporan, ya Rasulullah, kami ini puasa, tetapi kenapa kami merasakan begitu sangat hausnya, begitu sangat laparnya, kami sudah kuat berpuasa, apakah kami batalin ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, situ ambilkan 2 baskom buat perempuan ini. Diambilin 2 baskom buat kata Rasulullah, kamu yang pertama muntahkan apa yang ada di mulutmu, apa yang ada di perutmu. Tiba-tiba lama-lama mual-mual muntah, keluar darah, kemudian keluar daging. Yang satu begitu juga keluar darah dan daging muntahnya. Orang-orang bingung, ya Rasulullah, ini suatu keajaiban yang luar biasa. Kenapa menyebab kedua orang ini bisa mengeluarkan darah dan daging? Kata Rasulullah, sesungguhnya kedua perempuan tersebut melakukan perkara yang dihalalkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia puasa tetapi mulutnya tidak dijaga. Ternyata dia habis ngomongin orang, gibahin orang, fitnah orang, maka langsung dinampakkan akan daripada dosanya ketiga. Kalau zaman Rasulullah mungkin langsung, tapi kalau zaman sekarang sulit. Karena kalau zaman sekarang ya tadi karena kebanyakan dosa, jadi seakan semuanya sama jadinya. Maka sebagai hadis Nabi, kami sohimin, laisa lahu min siyami illa biwaqt. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Tuh, ya. Nanti ketika di akhirat baru pada tahu, baru pada sadar, ya Allah, dulu saya puasa Ramadan, saya gibah. Dulu saya puasa Ramadan, dengerin orang gibah.
Dulu saya bulan Ramadan, mata saya melihat perkara yang diharamkan. Dulu kita sebelum Ramadan, nah melakukan maksiat meskipun itu tidak membatalkan puasa. Oh, ternyata pahalanya kosong. No, jadi itu yang hanya dia dapat apa? Lapar dan haus saja. Kira-kira ruginya tuh, ruginya luar biasa. Kenapa? Karena di akhirat, kalau di dunia masih kita perbaiki, tapi kalau di akhirat udah nggak bisa lagi itu. Ya, tinggal penyesalan yang ada di dalam diri kita. Dulu kenapa saya tidak menjaga begini. Nah, maka sebelum kita bertemu nanti Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah puasa kita ini jangan sampai kita hanya fokus kepada perkara yang membatalkan puasa, tetapi melalaikan daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jaga benar-benar, jaga baik-baik puasa kita. Ya. Jangan sampai hanya merasakan lapar dan haus saja. Ini menjadi peringatan buat kita semua. Kita sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan, maka seharusnya ketika kita bertemu Ramadan berikutnya itu bertambah menjaga daripada kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting akan daripada mengingatkan ya, agar kita selalu menjaga puasa kita ini ya. Kemudian ya kalau kita berbicara keistimewaan di dalam Ramadan ini banyak. Itu tadi bukan hanya hubungan orang miskin, orang beriman. Ada satu riwayat ini. Ada para kafir majusi. Ketika dia datang bulan Ramadan, karena dia tinggal bersama orang muslimin di situ, maka dia perintahkan anak-anaknya, anakku, ini bulan Ramadan, bulan yang dimana orang-orang Islam pada puasa di siang hari. Kalian jangan makan sembarangan, jangan makan di luar. Kita hormati orang Islam pada puasa. Kalau makan di rumah aja. Nah, tiap bulan Ramadan diingetin tuh anak-anaknya. Kemudian dia mati. Ini orang manusia. Ketika dia meninggal dunia, tetapi ada orang mukmin bermimpi bertemu dengan orang manusia. Ternyata apa? Tempat di alam barzahnya seperti istana. Heran orang Islam, orang mukmin. Ini orang manusia kok mendapatkan nikmat kubur? Ditanya, kenapa? Anda kan orang manusia, orang kafir. Kok bisa mendapatkan nikmat kubur seperti apa yang digambarkan oleh orang Islam pada Nabi Muhammad SAW? Maka beliau menjawab, saya begini berkat keberkahan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika setiap bulan Ramadan tiba, saya peringatkan anak-anak saya, biar kalau makan jangan di luar. Hormati kalau Islam berpuasa, kalau makan di rumah itu sehingga terus. Tetapi ketika saya meninggal dunia, saya tersadar, artinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengucapkan kalimat syahadatain, enggak lama meninggal dunia. Tuh, akan ada sekelumit keistimewaan bulan Ramadan yang berhubungan dengan orang kafir. Apalagi kita nih Pak, sebagai orang yang beriman. Ya seharusnya Pak, kita jaga bulan Ramadan. Kalau istri kita sedang dalam halangan, ya peringatkan, jangan sembarangan makannya, jangan sampai ketahuan kalau orang banyak kalau dia tidak dalam keadaan berpuasa, meskipun salah syariat dia memang tidak boleh untuk berpuasa karena dalam keadaan haid atau nifas dan sebagainya. Maka insya Allah kalau kita bisa menghormati bulan Ramadan dengan cara kita beribadah puasa di siang harinya, kemudian kita beribadah sunnah-sunnahnya, menghidupkan daripada bulan Ramadan, ya insya Allah kita mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ampunan dari ampunan dosa kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum akan daripada menutup takdiman kita, ya, karena kita ini akan mendatangi bulan Ramadan, maka selayaknya kita saling memberikan maaf-maafan. Ya, saya pribadi ini, ya sebagai orang biasa,
tidak luput daripada yang namanya kesalahan, yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ya, entah itu perbuatan atau perkataan. Maka saya minta dibukakan pintu maaf selebar-lebar. Kira di mana? Ya, kita saling memaafkan kalau memang ada kesalahan dari itu. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan masih ada musuh-musuhan. Ini salah satu amal yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memutuskan daripada tali persaudaraan sebab karena itu musuh-musuhan. Ya, jadi sia-sia kita mau ibadah Ramadan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut begitu, tetangga, saudara, kerabat lainnya. Kalau ada salah, cepat-cepat minta maaf karena kita ingin melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, tidak ada lagi itu yang menjadi penyebab amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup karena daripada porsi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang ya, kemudian bisa memasuki bulan Ramadan, bisa meramalkan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Nanti insyaallah setelah itu kita mendapatkan bulan Syawal, kemudian ya kita bisa memulai daripada pengajian atau membuka daripada pengajian kita ini. Ya Allah, memberikan rahmat dan hidayah. Allahumma inna fi man hada wa inna fi man arid wa tawalla fi man tawallayt. Allahumma la tudanna bila farda wa la hawla bila farda wa la musafir bila walaita wa la dina bila walaita wa la hadu bila dunya wal akhirah bila walaita ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa fi ma baqa min Sya'ban wa balikna Ramadan وعنا على الصيام والقيام واجعلنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.